Let's start, oke? Kita bisa mulai ya. Oke. Saya mau bikin ini the end of how to maintain the presence of God supaya urapan Isakar mantelnya, jubahnya nggak copot. Oke? Dari pengalaman dari Raja Baisha yang menjadi raja bangsa Israel, hanya 10 suku setelah pecah kerajaan Israel karena dosa yang begitu berat dari Raja Salomo, yang akibatnya ada salah satu daripada suku di Israel yang Yeroboam yang marah, dari Efraim dia, kemudian dia melawan sampai begitu bencinya sampai Salomo mau bunuh, itu di satu Raja-Raja 11 ayat 40. Dia lari ke Mesir. Kemudian Salomo meninggal, masuk Rehabeam. Rehabeam itu nggak peduli orang tua, nggak mau tahu orang tua. Orang tua itu tidak mau dihargai nasihatnya. Padahal mereka sudah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun bersama Daud, bersama Salomo, tahu kebagusannya Daud di mana, gagalnya Salomo di mana. Tapi Rehabeam nggak mau dengar. Dia pilih teman-teman sebaya dia. So saya berdoa Anda belajar ya, jangan abaikan nasihat orang tua. Hormati orang tua. Kemudian pecahlah. Yeroboam kembali dari Mesir, dipilih untuk menjadi raja. Wow, semenjak dia jadi raja, seluruh Israel murtad dari Tuhan. Kok anehnya di 1 Raja-Raja 15 ayat 27, kok raja Israel yang berontak sama Tuhan menyembah dewa Molok, yang menyembah dewa Asitoret, itu yang persembahkan bayi hidup dulu. Kok malah dia dari Bani Isakar? Jadi urapan Isakar itu ketajaman untuk tahu waktu dan saat yang baik bagi Israel. Tahu bisa mendengar Tuhan, apa yang Israel mesti lakukan bisa hilang loh. Now, kita tahu sumber semuanya adalah Roh Kudus. Dan tidak ada di zaman perjanjian baru ini, Anda bisa hidup tanpa Roh Kudus. You cannot. So, kita mau menekankan lagi, Anda mesti draw close to God. You have to draw closer to God. Mendekat kepada Allah. Dan tetap berjalan di dalam urapan Isakar. Nah, nomor 1 kita sudah review bahwa Anda mesti merenungkan firman. Anda mesti meditasi firman itu mengunyah firman. Sebab di Yakobus 1 ayat 21 ayat itu bisa, kan mestinya kan tertanam. Kalau bahasa King James-nya tuh the word has to be grafted in our heart. So it's good that we need to progressively meditate the word supaya progressively kita bisa mengenal pikiran Tuhan dan hati Tuhan. Dan Anda baca Alkitab dan mengerti Tuhan, pikiran dia, hatinya dia, karakternya dia, itu progresif. Nggak bisa langsung ngerti. Jangan terancam kalau saya banyak firman yang saya bagikan dan Anda impress. Wah, Pastor Indri hebat sekali tuh Ibu Indri. It goes by years. Ini bertahun-tahun saya belajar merenungkan firman, memperkatakan firman, belajar firman, renungkan firman. It doesn't happen overnight. Jangan takut. Kuncinya daripada Anda melakukan renungan firman itu supaya Anda mengenal dan faham hati dan pikiran Tuhan. Supaya Anda kenal, sebab Daniel 11 ayat 32b berkata, orang yang mengenal Allah, mereka tetap kuat dan melakukan perkara besar. Mereka akan bertindak, nggak pasif. So, apakah Anda rindu mendengar suara Tuhan secara audible? Saya percaya Anda bisa semua mendengar suara Tuhan secara audible kalau Anda sudah lahir baru. Dan Anda mulai mengalami conversion melalui pertobatan, mengalami perubahan, membuat keputusan to decide to follow Jesus. Karena kita dipanggil untuk menjadi follower Jesus. Oke? Nah, setiap orang yang mengikuti Yesus lahir baru bisa mendengar suara Tuhan. Yohanes 10 berkata, dombaku mengenal suaraku. Dan aku, Yesus berkata, mengenal mereka dengan nama mereka. So, Yesus akan panggil Anda dengan nama Anda, dan Anda akan dengar suaranya. And 100% dia bicara dari Alkitab Anda. Okay? So, firman Allah yang Anda pelajari secara audible, secara audio Bible, di mobil bisa pakai audio Bible, atau Anda melalui renungkan, perkatakan firman pagi, siang, dan malam sesuai Mazmur 1. Oke, Anda bisa belajar loh. Karakter Tuhan tuh kayak apa?
emosinya kayak apa. Bahwa dia bisa marah, dia penuh belas kasihan, dia bisa meratap. Kan dia meratap bagi Yerusalem karena orang Israel nggak mau percaya sama dia, nggak mau datang ke dia. Dan dia bilang, kamu kok seperti anak ayam yang lari nggak mau balik ke induknya. So dia bisa marah, dia penuh cinta bagi gerejanya. Dia penuh kasih yang tak bisa berkesudahan bagi bangsa Israel umatnya. Suatu hari Israel akan kenal Yesus dan mengakui Yesus Tuhan. Sakaria 3 ajarkan itu. Mereka untuk bangsa Israel setelah kita rapture, bangsa Israel akan lihat Yesus dan melihat lubang di telapak tangannya dan di lambungnya. Dan mereka bertanya, ini lambungnya kau ketusuk dari mana? So waktu itu mereka akan ketemu Mesias seperti waktu Yesus meninggalkan bumi. It's amazing. So dengan kata lain, untuk Anda mengenal Tuhan, Daniel nggak langsung lakukan itu instan. Dia alami itu setiap hari. There is no shortcut to knowing God. Nggak ada jalan pintas untuk Anda bisa kenal Tuhan. So kita sudah catat ya hari ini, kita review ya, daily reading, daily meditation, and Anda masuk kepada untuk bisa merenungkan firman, Anda mesti terima undangan Tuhan untuk berada bersama Dia. Karena bagaimana mau kenal Tuhan, mau dengar firman-Nya, mau kenal Dia bisa marah, bisa nangis, bisa meratap, penuh kasih, penuh hikmat, bisa ketawa Tuhan itu. Kalau Anda nggak pernah berada bersama Dia, muridnya Yesus 12 orang itu 3,5 tahun bersama dia. So kita terima undangan Yesus supaya ada bersama dia. Nah ini undangan namanya invitation to solitude and silence. Solitude itu Anda memisahkan diri dari gadget. Jangan sekarang, kalau sekarang Anda perlu sama saya dulu. Setelah ini Anda atur jadwal pagi dan sore untuk selalu ada schedule untuk datang bersama Allah. Right? Sesuai Mazmur 46 ayat 11, Daud pun hidupin, ini budaya Daud nih. Berdiamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan. So there's no other way untuk kenal Tuhan kecuali kita datang menerima undangan Tuhan, mau ketemu Anda, mau berdua sama Anda. Seperti berteman ya mesti ketemuan. Kalau nggak ketemuan ya nggak bisa. Dan pas ketemuan kan kita gantian ngomong. Bolak-balik kan, dialog. Satu ngebicara, satu diam. Satu diam, satu bicara. Jadi saling kenal dan mendengar isi hati teman Anda. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikan Dia. Kita belajar bahwa menanti Tuhan itu penting. Karena pas ketemu sama Dia, terus Dia tuh, karena Anda mengundang Yesus dan Dia kan mau berdiam di batin kita. Aku berdiam padamu dan kamu berdiam dalam aku jika engkau tetap bersama aku. Nah waktu Dia diam, kita undang Dia dalam jiwa kita, Dia tuh tangannya kerja di dalam jiwa kita untuk melakukan perbaikan di interior hidup kita. Dan kemudian Dia bekerja buat kita. Buat orang lain. Jadi kalau kita ngomong seperti saya bicara pada Anda, Tuhan lagi kerja di Anda, so saya nggak bisa terlalu pushy, nggak bisa terlalu maksa, terlalu cepat. Nah, kita lihat di Ayub 8 ayat 7. Setelah itu, saya belajar di sini bahwa dari Nabi Ayub ya, kenal Tuhannya sih memang melalui penderitaan ya. Tapi si Ayub itu sudah nubuat loh. Bagaimana melalui penderitaan itu, satu hal yang saya pelajari, walaupun Ayub menderita dalam satu hari, hilang keluarganya, 10 anaknya mati, istrinya ngutukin dia, kekayaannya habis, hangus, terbakar semua, ternaknya mati, rumahnya hancur sampai dia terdampar di tepi, di pinggir kota. Pokoknya jadi jembel lah. Didatengin 3 temannya. Seminggu pertama baik, mereka menjadi pendengar, kasih telinga sama Ayub. Tapi setelah itu, wow, mereka nggak tahan juga tuh nungguin Ayub. Dalam kondisi dari kepala sampai kaki borokan semua, you know. Tapi di tengah-tengah itu walaupun Ayub keluarkan amarahnya kepada Tuhan, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Nggak pernah sama sekali. Nah di tengah-tengah itu malah dia nubuat, Ayub 8 ayat 7. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Wow, it's amazing.
Oke? Kenapa kok Ayub bisa begitu? Sebab dia melakukan solitude and silence. Kan ada waktunya orang capek dong, teriak-teriak dong. Nah, lihat ya. Ruth Haley Barton, saya udah bagikan. Ruth Haley Barton itu berkata seperti ini. Kenapa sih kita mesti kenal Tuhan? Kenapa? Because we are starved for intimacy. To see and to feel and to know God in the cells of our being. Memang kita semua rindu untuk keintiman, untuk merasakan, untuk melihat Tuhan. We are starved for rest. Kita kelaparan untuk bisa ada kelegaan jiwa kita. To know God beyond what we can do for Him. Kalau kita terus melayani khotbah, melayani konseling, melayani pelayanan penginjilan, pelayanan pengajaran, seminar, itu semua perlu loh. Tapi kalau kita sebagai guru, sebagai pribadi pelayan Tuhan, terus melakukan itu, kita bisa capek. Akibatnya jiwa kita bisa jenuh, mudah teriritasi, mudah tersinggung, mudah marah, gak sabaran sama orang, bisa snappy gitu loh. So we are starving for rest. Jiwa kita, saya katakan begini pada teman-teman saya. Capek di fisik, aku tidur. Atau di spa, kita ke spa lah, diurut. Tapi capek di jiwa, capek di mental, itu berat loh. Okay? So that's why we have to, actually jiwa kita tuh starving for rest. And also we starve for quietness, quiet time. To hear the sound of the sheer silence, there is the presence of God Himself. Anda mau tahu bagaimana Anda bisa mendengar suara Tuhan? Waktu Anda mengalami hadiratnya, damai sejahtera Allah ada di batin Anda. Nah, ini juga terjadi pada waktu Yesus memodelkan pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap dia bangun pergi keluar, dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Itu di Markus 1:35. Saya kasih ayat-ayat ini untuk Anda tahu schedule harian Yesus nih. Ya. Kemudian di Markus 6 ayat 32-33, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Kalau Anda baca ayat 31-nya, Yesus ngajak setelah di tengah keramaian muridnya pada bisa melayani, kesembuhan, ngajar firman. Wah, mereka lagi di briefing, rame. Yesus ayat 31 ngomong begini loh. Ayo kita pergi ke tempat sunyi. Ayo kita harus sendirian yuk. Mari kita beristirahat seketika. Kemudian ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. So, kalau Anda udah populer seperti Yesus, of course orang nguber Anda. Tapi tidak berarti Anda mesti nyerah kepada popularitas itu. Jangan apa kata orang menentukan schedule Anda. Selalu dengar jiwamu. Untuk bisa mendengar suara hadirat Tuhan, Anda mesti bisa juga diam teduh mendengar suara jiwa Anda. So, nomor 2, kita belajar di situ bahwa meditasi firman itu penting untuk mengenal dan hati dan pikiran Tuhan. Betul apa tidak? Okay. Karena di Mazmur 119 ayat 11, Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Atau Mazmur 56 di ayat 8 bahasa Indonesianya, atau Psalm 51 verse 6, atau Mazmur 51 ayat 8. Bahwa kau mau aku simpan kebenaranmu di batinku. Okay? So, Tuhan mau Anda merenungkan firman, karena kalau Anda merenungkan firman, Anda lagi akumulasi firman di batin Anda. Nanti kalau perlu berdoa, nanti kalau Anda perlu doakan orang atau doa pribadi, itu gerakan untuk kerinduan untuk doa dan untuk berdoa, mulai berdoa atas undangan Tuhan lebih mudah. Karena itu firman meluap seperti aliran air hidup. Dan Anda nggak kaku ngomong firmannya, lancar. So itu pentingnya Anda merenungkan firman. Oleh sebab itu jangan Anda be ignorant of His word. Be focused, be attentive, be fluent in the word of God. Anda mesti lancar di firman Allah. Jangan ignorant, oke? Dan juga sekali lagi saya mau ingatkan, waktu meditasi firman, karena bagian solitude silence itu Anda menyendiri ke tempat sunyi, berdiam untuk mendengar, kemudian scripture,
Anda baca ayat. Nah, ayatnya ini untuk berakar tertanam dalam batin Anda. Yesaya 28 ayat 10 di bahasa Inggris. Memang ini progresif dan pelan-pelan kok pekerjaannya. Jadi orang-orang kayak saya kolerik yang gak sabar, kalau belajar firman dan ngerti firman cara Tuhan, ya pasti bisa jadi sabar sih. Karena we learn in the Bible that to learn the word, you will learn precept upon precept. Here a little, there a little, line upon line. Jadi kita itu menerima pengajaran pewahyuan firman pelan-pelan. Itu caranya kita mengakumulasi firman Tuhan. Oke, kita sekarang nomor 3. We have to, kalau kita diundang Tuhan, come on, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita sambut undangan dia, kita sambut kehadiran dia dengan membangun hubungan intim. Dari hubungan itu kita akan terpancar dari Tuhan sukacita Roh Kudus. Jadi kalau Anda kalau ketemu teman Anda, oke, walaupun kita melalui Zoom atau WhatsApp, FaceTime atau Google Hangout, waduh saya mulai fasih ya dengan istilah-istilah ini. Ketemu lagi. Terus mata kita juga jelalatan. Lu di mana? Di kamar ya? Gue baru tahu lo di kamarmu, di kamar itu. Gue ada foto kita ya. You know, we become so excited. Jadi kita berdua ngobrolnya jadi seru gitu loh ya. Nah, when you meet the Lord, you should be excited too. Makanya di Mazmur 16 ayat 11, aku mengikuti jalanmu, you know. Dan di waktu mengikuti jalanmu, di hadapanmu ada sukacita dan di tangan kananmu kenikmatan luar biasa. Nah, kalau kita secara emotionally healthy, itu kan emosi kita jadi ketawa kan. Katanya hati yang gembira adalah obat. Jadi Anda yang masih berobat, pemulihan, saya perkatakan yang sakit di rumah sakit, yang di kamar isolasi karena COVID positif, aku declare Anda mengalami kesembuhan. Because the presence of God masuk ke dalam ruang isolasi itu. Masuk ke ruang ODP, PDP, masuk ke kamar isolasi di rumah-rumah Anda yang tidak di rumah sakit. Dan semua hadirat Tuhan akan bikin Anda ketemu Tuhan, akibatnya the joy of the Lord become your strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan Anda. Right? So, biar firman ini jadi air hidup yang mandiin Anda, yang nyiramin Anda. So you become segar, refresh kembali. Oke, Now, Anda mau kan hidup di hadirat Tuhan 24 jam per hari, 7 hari 7 malam per minggu, 365 hari per tahun. Anda mau kan tidak saja ngalami hadirat Tuhan di ibadah hari Minggu, tapi juga ngalami di mobil, ngalami di tempat tidur, ngalami waktu ngobrol dengan pasangan Anda, dengan anak Anda, di ruang tamu Anda. You know, enjoy fellowship Tuhan 24 jam per hari. You can. Anda bisa lakukan, karena itu kerinduannya si Roh Kudus. Nah, kalau Anda seperti saya, kolerik sanguin. Orang sanguin tuh gak tahan sendirian. Dia butuh teman. Karena energi saya tuh baru timbul semangat waktu kumpul-kumpul. Apalagi lihat komentar Anda gini banyak. Okay? Wah, itu boosting my energy. Gak perlu pakai segala macam booster, telur-telur, gula-gula. Gak perlu. Pakai teman. Nah, orang sanguin itu personalnya suka companionship. By the way, Roh Kudus juga sanguin. Karena dia penghibur kita. Bagaimana gak sanguin? Hanya orang sanguin bisa ramai menghibur orang susah, orang perasa. You know? Dia sukanya menemani Anda, membimbing Anda, menghibur Anda, gurunya Anda, nolongin Anda. Jadi Roh Kudus adalah sahabat Anda. Dengan kata lain, kalau dia bimbing kita, guru kita, tentu dong. Apa yang dilakukan sama dengan pribadi Roh Kudus itu? Dia adalah life coach kita. Dia adalah coach hidup kita. If any of you are whose occupation is actually a life coach for somebody, it's good that you are being coached by the Holy Spirit too. Because He's your best life coach. Nah, menjadi life coach ini, saya nggak bisa jadi life coach Anda yang sempurna. Nggak sempurna deh. Semua hamba Tuhan top di dunia cannot be a perfect life coach. Tetapi Roh Kudus is the best life coach. Karena dia akan kasih tahu Anda, jangan ngomong itu, belum waktunya. Ngomongnya ini aja. Ini saat kamu diam, ini saat kamu ngomong. Dia yang kasih tahu semua loh. Okay? Ini saat kamu keluar rumah, ini saat kamu nggak keluar rumah.
So, saya mau kasih tahu pada kalian semuanya. Penting Anda bersekutu intim sama Roh Kudus. Ya, ini ciri-ciri Isakar. Kalau nggak bisa discerning Roh Kudus maunya si gereja kita, kersel kita, komsel kita mesti ngapain. Kita nggak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Nah, baik, dengar baik-baik ya. Roh Kudus itu sahabat kita. Hadirat Tuhan is our best friend. Amsal 18 ayat 24 dikatakan bahwa, dengerin baik-baik ya, sebaik-baiknya sahabat Anda, sesetia-setianya sahabat Anda atau pasangan Anda yang paling Anda cintai. Tapi nggak bisa setia Roh Kudus. Okay, so one day spouse Anda, pasangan Anda, teman baik Anda, pemimpin gereja Anda, gembala Anda bisa put you down, bisa mengecewakan Anda. Tapi Yesus dengan Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan Anda tidak pernah put you down. Okay, dikatakan bahwa Jesus is the friend who sticks closer than a brother. Okay, dan juga dikatakan di Mazmur 25 ayat 12. Kalau kamu intim sama Tuhan, segala rahasia perjanjiannya dikasih tahu loh. Oke, itu Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka semuanya. Oleh sebab itu, mataku terarah kepada Tuhan sebab Dia mengeluarkan kakiku dari jaring. So, di Mazmur 62 ayat Psalm 62 verse 8 atau kalau di bahasa Indonesianya Mazmur 62 ayat 9 bahwa sebagai sahabat Roh Kudus itu Yesus kita bisa buka-bukaan hati loh, kita bisa curhat. Jadi Anda kalau nggak biasa curhat-curhat sama Tuhan dan kondisi mentahnya Anda lagi ngambek, lagi kepahitan, lagi dendam, lagi kesel, lagi frustrasi, itu Anda bebas curahkan hatimu kepada Tuhan. Okay, I pour out my heart to you. Curahkanlah, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindunganmu. So seperti best friend Anda bisa tempat Anda curhat, dia juga teman curhat Anda. Nah makanya saya undang pakai bukunya Peter Scazzero. Day by day, oke, ini alat tool daripada emotionally healthy spirituality. Saya juga mau perkenalkan yang emotionally healthy spirituality untuk women. Sebetulnya bukan buat women, buat everybody. This is about relationship. Sering kali kita dalam berbangun hubungan kita takut sama orang. Oke, kalau takut sama orang, bagaimana besi mengasah besi untuk mempertajam kepekaan kita, mempertajam karakter Kristus di kita. So, 8 hal yang kita nggak bisa lakukan karena nggak ada di kerajaan surga. Get the book, okay? Now, di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, nanti Dia akan yang ngajarin kamu kok, ngingetin kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Jadi kita nggak kalau ingatannya buat hafalan itu seperti agak lamban, ada orang yang ngafalnya susah atau ingatannya lemah. Saya kira kan lupa apa-apa lupa. Udah jalan 1 kilometer, ya ampun lupa kunci rumah. Oh ya ampun aku lupa lo ngambil buku ini. Ya ampun kitabnya lupa. Padahal udah di depan pintu gedung ibadah. Aduh dompetku lupa. Padahal udah di depan kasir. Kalau Anda sudah biasa bergaul intim sama Roh Kudus yang ngingetin Anda. Oke, Anda nggak sendirian. Di ruang ujian, di ruang bikin PR, di belajar Bible study, waktu Anda ngatur semua dokumen rumah, kantor di masa COVID ini, He will help you. Oke, yang kemudian saya mau bagikan kepada Anda adalah bahwa setiap kali Anda bergaul intim sama Roh Kudus, what you experience sebetulnya adalah damainya dan sukacitanya itu masuk ke jiwamu. Kolose 3 ayat 15 itu bukti bahwa Anda bergaul sama Roh Kudus. Kok Anda tanya ke Tuhan, tiba-tiba khawatirnya itu anxiety Anda hilang. Terus tenang jiwanya. Itu namanya serenity of the presence of God. Itu bukti Anda berjalan sama Tuhan. Oke, kemudian Anda akan memuliakan Tuhan. Pokoknya Anda kalau doa nggak bosen karena Anda lagi bergembira. Yang berikutnya, ekspresikan hati Anda dengan ucapan syukur.
Oke, sikap hati menghargai Tuhan itu dengan penuh ucapan syukur adalah magnet bagi hadirat Tuhan. Saya lihat ya di Alkitab bahwa di Lukas 17 ayat 11 sampai 19 itu ada orang 10 orang kusta ketemu Tuhan dan mereka sembuh 10-10-nya. Cuman satu yang kembali ke Yesus. Dan dikatakan kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu orang asing. Nah kalau di bahasa Inggrisnya dijelasin itu orang Samaria. Anda kan tahu kan Israel tuh ibu kotanya waktu setelah pecah sama Yehuda, ibu kotanya tuh Samaria. Kalau Yehuda kan ibu kotanya Yerusalem. Lah kok 10 orang kusta ada orang suku Yahudanya dan ada satu suku Samarianya, suku Israelnya. Justru yang meninggalkan Tuhan, justru yang yang dari kerajaan Isakar yang murtad itu, kok malah datengin ke Yesus, bukankah luar biasa? Dan berterima kasih, mengucap syukur. Dan kemudian Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan kamu. Tidak saja dia fisiknya sembuh, jiwanya juga sembuh. Isn't it amazing? Karena gratitude. So saya mau Anda semuanya, pada waktu Anda solitude and silence. Waktu Anda berkata gini, kalau saya waktu datang ke tempat sunyi untuk berdiam diri. Awalnya saya berdiam diri, saya ngomong gini. Jesus, this is Indri. Yesus, ini aku Indri. Anda bisa ngomong, Yesus, ini aku William. Yesus, ini aku Erwin. Ini aku Marissa. Okay? After that, just be quiet. Dia juga ngomong, hai Marissa, ini aku Yesus. And that's what we want to learn to hear. Okay? Nah, pada waktu kita memulai, hadiratnya kan datang kan. Thank you. Anda bisa langsung ketawa kok. Because the presence of the Lord bikin kalian bisa sukacita. Ingat kan tadi Mazmur 16 ayat 11. Jadi waktu Anda mengekspresikan ucapan syukur itu bukti bahwa kayak Anda ketemu teman. Nah, teman Anda udah mempersiapkan, mau bikin kue, ngirimin pisang kepok gitu ya, kirimin kepiting gitu ya, kirim ayam pop. Di tengah-tengah Anda udah judak, udah bosan, nggak tahu mesti masak, dapat kiriman ayam pop gitu ya, dapat kiriman ayam panggang bakar Minang, happy man, bakso goreng, luar biasa. Anda ketawa dan Anda thank you ya. Itu akan bikin Anda sama teman Anda tambah akrab loh. Oke, sekalipun masakannya belum mencapai standarnya kita, but then tahu bahwa ada orang peduli nginget kita, pilih menu buat kita. Pasti Anda merasa spesial bukan? Say thank you to God. Oke, jangan ngomong dengan Tuhan kayak pakai rumus. Bapa kami ada di surga itu doa Bapa kami bukan doa loh. Itu guideline. Itu adalah pokok-pokok yang mesti ada waktu Anda berdoa. Tapi waktu doa tuh ngobrol dua arah. Anda bebas curahkan perasaanmu. Anda terbuka. Nih saya perkenalkan. Rentan, transparan. Bahasa Inggrisnya kerentanan itu emosinya telanjang, kebuka di depan Tuhan, mentah-mentah. Udah deh sama Tuhan masih tutupin, jangan dikasih make up, kasih lipstick. Udah mentah aja. Aku lagi benci, penuh kayak batu-batu gitu, pakai beling-beling gitu ya. Aku pingin tonjok itu orang loh, aku dendam. Itu dikeluarin bawa ke Tuhan. Sama kayak Yesus. Yesus nggak jaim tuh sama bapaknya. Di Getsemani di Matius 26 ayat 36 sampai 45, Lukas 22 ayat 40. Di Getsemani dia jatuh loh wajahnya ke muka tanah. Dan dia nangis, dia berseru. Dia nggak masalah kok. So, kita thank God. Ya, kenapa kok kita mesti mengucap syukur? Karena Mazmur 100 ayat 4 firman berkata, masuk hadiratnya, masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, dan masuk pelatarannya dengan puji-pujian. Oke, dan dikatakan juga di Mazmur 22 ayat 4 bahwa Tuhan kita bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan Mazmur 40 itu renungan saya pagi hari ini, bahwa Dia beri lagu baru. Di mana ada lagu, situ pasti ada thankfulness, gratitude. Oke, saya mencatat tadi gratitude itu membuat masa lampau kita itu make sense.
why it happened, dan membawa damai di saat ini, dan menciptakan vision for tomorrow. It's exciting. Ini saya dapat quote nih, saya kutip nih ya. So, saya mau Anda mengucap syukur pada Tuhan, karena ucapan syukur adalah magnet yang menarik hadirat Tuhan. Oke, nah berikutnya kita belajar perkuat kepercayaan kita pada Tuhan. Nah, yang ini nih. Berapa dari Anda tahu? Ya tahu deh ya, ini udah berapa bulan nih kita dirumahkan, PSBB, physical distancing. Berapa Anda mulai apa ya itu namanya? Sekarang kebun rumah orang tua saya itu rame deh. Kita giliran jalan-jalan di kebun, kita nanam-nanam, kita udah mulai sumpek, that's the word, sumpek gitu ya. Kayak sumpek di rumah terus, antara tur dari kamar mandi, kamar tidur, ruang makan, ke dapur, lemari es, ruang makan, balik lagi ke tempat tidur, keluar lagi cari makan, tidur lagi, balik lagi, bangun lagi. Saya udah sumpek kan kalian, udah bosan belum itu? Nah, ini semua ini kan karena situasi yang kita alami, betul nggak? Seluruh dunia ngalamin musibah pandemi ini. Banyak yang ngalami tekanan jiwa loh. Karena faktor ekonominya, nggak ada kerjaan. Tapi puji nama Tuhan, banyak sekali saudara-saudara kita yang memberikan makanan-makanan gratis, membantu pada orang-orang yang nggak punya kerjaan, nggak bisa beli makan, nggak bisa cari nafkah, keluarganya terlantar. Dan kita semua bergotong royong, saling memasak, membagi-bagi. Oke, tidak peduli agama, suku, bangsa, nggak peduli sama sekali. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, kita ngomong apa saudara? Karena kita pelajari ini kira-kira 100 tahun, setiap 100 tahun tuh ada pandemi loh. Kalau nggak epidemi, pandemi. Nah, jadi hidup di bumi ini kayak hidup di bootcamp. And by the way, hidup di bumi cuma sekali loh. Either you make it or you break it. Either you bitter or you become better. No repeat, no rewind on earth. Okay, so we better make it right. Nah, hidup di bumi ini banyak krisis, banyak kekacauan, banyak kebingungan, banyak stres, banyak depresi, banyak ketakutan, everything. Nah, yang pertanyaan yang kita perlu tanya pada diri kita di zaman ini adalah di musim ini, how do we actually react with this situation? Bagaimana reaksi kita di tengah-tengah masalah? Saya belajar dari orang yang kata Allah. Saya kepingin dapat reputasi dari Tuhan. That David has a heart after God. Daud itu punya hati yang berkenan pada Allah. Daud punya hati berkenan pada Allah. Karena pada waktu dia kena krisis. Waktu itu dia tuh sampai di Uber Saul. Sampai ngumpet di perkemahan orang Filistin. Bayangin, Filistin kan musuhnya Israel. Kok sampai dia dikasih tempat di Siklak namanya. Untuk dia berkemah di situ sama orang-orang dia dan keluarga dia. Nah, tiba-tiba orang-orang Filistin gak percaya dia lagi. Selalu was-was nih sama si Daud nih. Ya maklum orang musuh. Dan suatu hari Siklak itu diserang sama suku Amalek. Di peperangan tersebut hilang semua keluarganya Daud. Keluarga orang-orang anak buahnya Daud hilang. Ingat ya, ini anak buahnya ini yang sama-sama Daud di Gua Adulam loh. Ya, yang berubah menjadi luar biasa karena training dan pementoran dan pemuritan Daud loh. Dan mereka hancur. Harta mereka, perkemahannya hancur, hilang istri sama anaknya. Pulang dari perang, teman-temannya Daud, tentaranya Daud pada marah, nangis, marah, mau bunuh Daud. Mau rajam batu, inget nih. Itu temen loh, yang gede sama-sama loh. Yang digedein Daud, yang ditemani, diayomi Daud. Dari depresi, in debt, in doubt, orang yang ketakutan, utang, depresi, yang penuh kecemasan, berubah jadi tentara Allah yang luar biasa. Gara-gara Daud, suatu hari perangnya kalah, Daud mau dibunuh. You see, you can never have a good friend yang reliable. Tapi kita punya sobat namanya Yesus yang sangat reliable. So di situ saya pelajari apa sih yang bikin Daud tuh selalu intim dan kenal Tuhan begitu rupa dan disayang Tuhan sampai matinya loh. What is it? Daud di 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan di sini. Further, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him, for all of them were embittered. See? Di tengah krisis Anda jadi pahit atau menjadi lebih baik. And each man for his son and daughters, istri anak hilang semua soalnya.
But David, ini satu ayat ya, cuman saya kasih spasi. But David felt strengthened and encouraged in the Lord his God. 1 Samuel 30 ayat 6, ini yang bikin Daud berkenan hatinya sama Tuhan. Dikatakan di sini, Daud tidak mengeluh, Daud nggak menggerutu, Daud nggak diam aja pasif, Daud nggak ngamuk-ngamuk, Daud nggak nyalain orang, tetapi Daud memakai roh yang tentram, yang tenang, yang diam di hadirat Tuhan. Dia cari Tuhan. Karena Daud berkata, aku dikuatkan, di-encourage karena hadirat Tuhan. Kekuatanku tuh kekuatan Tuhan. Saya dengar Joyce Meyer years ago. Well, if you cannot get encouragement from your friends, encourage yourself in the Lord. Look at David. Kalau nggak ada teman-teman yang menguatkan Anda lah kuatkan diri Anda sendiri. Encourage yourself. And Daud menguatkan dirinya di hadirat Tuhan. Kalau bahasa Indonesianya bagus deh. Daud memperkuat kepercayaannya. Di sini saya dapat pewahyuan. Oh, pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya yang di badai di kapal itu, kenapa kamu kurang percaya? Atau dia berkata, kenapa imanmu kecil? Kok imanmu nggak ada? I said, Lord, seperti Matius 6, di tengah-tengah kita kurang makan, kurang uang, ekonomi kacau di dunia. Dan Daud berkata, kenapa kamu khawatir akan apa yang kau makan, kau minum, kau pakai, buat apa? Burung pipit di udara gak kenal aku piara, aku kasih makan. Apalagi Bapakmu di surga. Now how do you arrive to that trust? Saya belajar dari Daud. Pada waktu kita di tengah lembah kekelaman, benar-benar mau kelam dah. The shadow of death is over you. And lama gak kelar-kelar nih kasus. Lama masalahnya gak kelar. Seperti Anda komplain kan, berapa lama nih COVID-19, mau berapa lama kayak begini. Kapan lockdown kita buka? Every country rame semuanya. Daud mengambil tempatnya di hadirat Tuhan. Di situ dia perkuat belief-nya, imannya. And di situ Tuhan build dari belief in God to become trust in God. Waktu kita trust in God, kepercayaan kita full ke Tuhan. Kita tuh kayak rebah di kursi gitu loh. Tapi kursi kita tuh tangan Tuhan. Dan kita mikir, kita bekerja, kita melakukan apapun yang Tuhan suruh. Karena kekuatannya dia diinfus ke kita. Jiwa kita jadi kuat karena firman dan karena hadiratnya. So you cannot learn to trust God in a good time. You learn to trust God in bad time, in troubled time. Amen. So, dikatakan di sini di Kisah Rasul 13 ayat 22 bahwa Daud itu dikembangkan Tuhan. Ini pewahyuan buat saya. Daud itu actually dikembangkan Tuhan untuk memiliki hati yang berkenan pada Tuhan. How did David become a man after God's own heart? Kok Daud bisa sih menjadi orang yang hatinya berkenan pada Tuhan? I know. Because Daud selalu intim. And saya pelajari. Kan seperti Allah kan? Nah kan saya sudah belajar solitude silence. In solitude and silence, I learn to know the presence of God. Saya belajar mengetahui, ngenalin. Kalau gini Tuhan hadir nih. Ada damai. Hilang bebanku. Cemas kok hilang ya. Jeng, kayak berapa ton hilang. Saya udah mulai kenal tuh. Nah, saya kemudian belajar. Yesus aja memodelkan, meneladani hidup solitude and silence. Daud berulang-ulang kali di Mazmurnya. So I said, seperti Yesus waktu di bumi, 7 kali sehari dari fajar masih gelap. Dia ke tempat sunyi cari Tuhannya, cari Bapaknya. Di tempat kesibukan mujizat, dia pisahkan diri untuk berdua Bapaknya. Jam 12 siang, jam 3 petang, jam 6 sore, malam hari. Yesus selalu misahkan diri ke tempat sunyi itu. Daud lakukan yang sama. No wonder dia memiliki hati yang berkenan sama Tuhan. Karena gak pernah forsake the intimacy with God. Gak pernah ninggalin kompromikan waktu dengan Tuhan. Dengan waktu dengan melakukan yang lain. Dia rela ngilangin browsing session. Dia rela ngilangin main game di handphone. Dia pakai waktu-waktu nomor 1 buat Tuhan dulu, ketemu Tuhan. And then baru bisa main game atau browsing di handphone. Do you know what? No wonder dia kenal Tuhan. No wonder dia tetap intim di tengah badai-badai. Ini orang kan mau dikejar Saul. Dan Saul mau ngejar Daud untuk assassination loh. Untuk pembunuhan loh.
Saul nggak ngejar si Daud itu untuk ngancem-ngancem di penjara. Enggak, mau dibunuh. Orang diajak di meja makan, dia dilempar lembing kok. Kok kalem Daudnya? Kok bisa tenang dan bisa minggir palanya? Kalau saya udah diredek di situ loh. Betul nggak? Mungkin copot baju saya, celana dalam copot semua, lipedot kali. So I learn di sini. Orang-orang pemenang, mereka jago mengundang hadirat Tuhan. Daud waktu dia jatuh berzina sama Batseba, setelah berzina dia membunuh lagi suaminya. And Daud diampuni. Dan sekalipun dia mesti tanggung konsekuensinya banyak loh ya. Putra yang pertama dari Batseba dengan dia mati. Kedua, anaknya Amnon memperkosa anaknya lagi yang perempuan, Tamar. Kemudian dia nggak ngapa-ngapain loh sama si Amnon. Dia nggak disiplin, nggak hukum dia. Absalom marah, dendam loh, dibunuh si Amnon. Waduh, mendukakan hatinya si Daud sekali. Kemudian Absalom, dia bikin revolusi. Dia bikin sindikasi, semua suku diracuni sama dia, dihipnotis untuk dirayu sama dia supaya ninggalin Daud. Habis itu Daud dikudeta, bapaknya dikudeta, diusir. And Daud dengan tenang keluar dari tahtanya loh. Kalau memang Tuhan mau aku nggak lagi jadi raja Israel, ya nggak apa-apa. And dia keluar. Kok bisa tenang gitu? Udah gitu dikutukin sama Simei. Anjing lo. Kok tenang? Gak marah, gak reaksi. Why did David live like, kok bisa seperti itu? Ada apa ya sama Daud ya? Sama seperti Ayub. I learn. Mereka itu memiliki waktu day by day dengan Tuhan. Jadi di tengah masalah dengan apa, mereka udah kenal Tuhan kok. Mereka bukan baru kenal Tuhan karena ada masalah. Itu problem kita selama ini. Tapi dia sudah kenal Tuhan dari hari ke hari. So dia tahu kapan dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia tahu. He knows, makanya kata-katanya Daud itu banyak sekali. Cari Tuhan. Cari wajahnya. Lihat aja di kitab Mazmur. Right? So dari Daud kita belajar di sini that you can have a personal closeness with God. Bisa punya keakraban intim dengan Tuhan, memiliki deep trust with the Lord. Oke, walaupun sudah mau dibunuh sama si Saul, reputasinya aja dirusak kok sama Saul. He was calm. I'm so amazed. So, catat ini saudara-saudara, rahasia David's secret weapon, rahasia senjatanya Daud adalah dia bisa mengangkat dirinya, menguatkan dirinya, dan ngingetin dirinya mentalnya, ada Tuhan. Dan dia datang ke Tuhan untuk mendapat kekuatan dari hadiratnya. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Capek kalian. Pakai kekuatan Allah. So dare to encourage yourself. Anda akan lihat Tuhan kita, penyelamat kita, pelepas kita, dia sendiri Allah yang bertanggung jawab untuk curahkan kuasanya pada Anda. Di 2 Tawarikh 16 ayat 9 dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah bumi mencari orang yang loyal setia pada dia untuk mencurahkan kuasanya. Right? So Daud melihat ke Allah, melihat Daud hatinya berkenan pada dia. Wah, dia kasih kuasanya ke situ. Makanya be strong in the Lord. In the power of his might. Jangan be strong in your own strength. Oke, sekarang kita lihat Daud itu caranya memperkuat dirinya itu apa? Identitasnya dia itu otentik. Dia nggak pakai identitas karena tahtanya, jabatannya, hartanya, reputasi dia, popularitasnya dia. Dia nggak pakai itu. Dia punya identitas is that God love him. Allah mencintai Daud. Kayak Yesus deh persis. Daud itu sebelum melakukan pelayanan, kan dia diuji dulu di padang gurun 40 hari 40 malam gak makan kan. Lihat dong Yesus. Gak 30 tahun pertama gak pernah ngapa-ngapain, gak khotbah, gak melakukan mujizat. Gak ngapa-ngapain, gak ada reputasi deh. A man of no reputation. Tapi waktu dibaptis di sungai Yordan, langit kebuka, suara Allah langsung berkata, ini loh anakku kepada aku berkenan. Identitas itu yang dipakai Yesus. Makanya orang berkata, kok anak Allah apa? Dia senyum. Dia gak pernah cerewet loh. Dia gak pernah hoax gitu, gak pernah tuh. Jadi pengikut Kristus gak akan bahasa Indonesia hoax. Right? And look at what David did. Okay, look di teksnya ini. Daud di tengah-tengah musibah ini, dia mengkomposisi lagu. Dia bikin lagu, dia nyanyi, mengkomposisi mazmur. Makanya Anda kalau lihat di
banyak deh. Mazmur 59, Mazmur 56, oke, Mazmur 3. Dia tuh di tengah-tengah mau dibunuh sama orang Filistin di Gat, mau dibunuh sama Saul tuh di Mazmur 59 ya, mau dibunuh loh. You know, dia bisa ngomong ayat 17, tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu ya Tuhan. Waktu pagi aku mau bersorak-sorai kepada kasih setiamu. So, orang yang menyanyi dan bermazmur di tengah musibah adalah orang yang jago menarik hadirat Tuhan. Oke, dan terakhir Anda bisa lihat ya di Mazmur 56 di teks Anda bisa lihat di screen bahwa singing and worship attracts the presence of the Lord. Oke, di tengah penderitaan Anda jangan mundur dari Tuhan. Justru malah kejar hadirat Tuhan dan bersembunyilah di hadiratnya Dia. Yang berikutnya, tulis jurnal pribadi. Oke, kenapa kok kita mesti tulis jurnal pribadi? Lihat ke Habakuk 2 ayat 2. Then the Lord answered me and said, write the vision and engrave it plainly on a clay tablets so that the one who reads it will run with it. Jurnal Anda adalah kekayaan harta karun bagi keturunan Anda, bagi tim leadership Anda, supaya kalau ada apa-apa sama Anda, mereka bisa baca jalur hidupmu kayak apa, yang salah kapan, yang benar kapan. Right? Itu peninggalan yang mahal sekali. Lihat di Yeremia 30 ayat 2. Thus says the Lord God of Israel, write in a book all the words which I have spoken to you. Tulis di buku semua firman yang aku udah katakan padamu. Satu lagi ya, Mazmur 102 ayat 19. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan muji Tuhan karena baca buku itu. Right? Yang terakhir, di tengah krisis, come on. Anda memperkuat your trust in God. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena apa? Obedience delights God's heart to fellowship with God. Nah, dengar baik-baik ya. Kenapa kok hidup kenal Tuhan, intim dengan Tuhan itu penting? Sebab kalau Anda intim sama Tuhan, pasti Anda tuh taat sama Tuhan. Nggak mungkin. Obedience delights God's heart to fellowship with us. Ketaatan membuat Tuhan bersekutu dengan Anda. Baca di Ibrani 5 ayat 8, you see, melalui penderitaan Yesus belajar taat dari apa yang dia derita. So in this season, this is your kursus belajar taat. And you know what? Saya belajar satu kata baru. When you obey, you need to enjoy the deliciousness of obeying God. The deliciousness of obeying God. Nah, semua seri ini, semua paket yang penuh nih hari ini, kecuali Anda jago stenografi pasti nggak kecatet deh, right? Anda bisa miliki dengan melalui easy download, is ready stock now, seri pengajaran The Month of ER and the Tribe of Issachar. Cuman 100.000 teman-teman, Anda bisa ngalami seperti Daud dan menjadi orang kayak Daud yang encourage himself in the strength of the Lord. So, kita sudah sampai kepada penghujung pertemuan kita, and I have to say goodbye to everybody. And saya mau doa pendek aja. That semua pengajar ini remain in your heart. Tuhan, aku minta dalam nama Yesus, ukir firman yang dibagikan di dalam batin kami. Supaya kami bukan jadi pendengar, tetapi pelaku firman. Dengan kasih karunia-Mu, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Dalam nama Yesus. When we say goodbye to you, see you again on Facebook encounter with my sweet spot and my team. And next Thursday, kita ketemu lagi dengan tim puji-pujian supaya kita undang hadirat Tuhan. God bless you. Thank you so much.